Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama dengan Kausar Manajemen, dan kita masih akan lanjutkan lagi pemirsa kisah tentang seorang pemuda yang gagal, bangkit, dan akhirnya harus tertipu sejenak gitu ya. Karena sejenak, saya katakan sejenak karena Bang Andi sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, harus segera bangkit lagi. Nggak perlu tunggu seminggu dan berdiam diri di kamar ya. Nggak perlu. Oke, luar biasa. Langsung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan demi mengejar impian yang tertunda. Nah tadi setelah jual motor, akhirnya bisa berjualan lagi. Apalagi yang dilakukan? Tahap-tahapannya. Akhirnya karena udah ketipu yang kemarin Kak, udah jual motor, pakai modal, terus barangnya udah nyampe, datang, dan akhirnya saya berusaha untuk kerja lebih keras lagi. Jadi pergi pagi itu kadang pulangnya jam 10 malam. 10 malam. Ya masih kuliah soalnya waktu itu. Ya. Jadi tiap hari tuh rutinitas kurang lebih seperti itu terus Kak. Sampai kumpulin profit sebanyak-banyak mungkin, dan alhamdulillah akhirnya bisa untuk mendapatkan uang yang tadinya hilang, akhirnya digantikan sama Allah gitu. Luar biasa sekali. Jadi, tapi uang yang hilang 50 juta itu sebenarnya nggak pernah saya ceritain sama orang tua. Oh, ini orang tuanya harus nonton nih. Oke ya, jadi baru tahu. Maaf, Bapak Mama. Coba bilang dong, mohon maaf. Mohon maaf, bukan. Sungkem. Ya, mohon maaf banget, bukan tidak mau jujur, tapi tidak mau Bapak Mama khawatir. Gitu aja sih. Luar biasa sekali. Oke, lanjut. Dan masih single and available. Oke, masih single and available. Silahkan. Iya. Dilanjutkan. Tapi tantangan terbesar itu bukan uang yang hilang sih Kak sebenarnya. Kenapa banyak hal yang saya tidak ceritakan proses saya sama orang tua, itu karena memang orang tua pun juga tidak mengizinkan saya untuk kerja seperti ini gitu. Jadi dulu tuh nggak pernah disupport yang namanya jualan, berdagang. Karena kamu jualan saat itu jualan apa sih? Terus bagaimana kamu menjualnya? Aku jualan ini Kak, alat-alat terapi, alat olahraga, pokoknya apapun yang menurut saya daerah itu butuhkan, saya bakalan jual. Gitu. Oke, kamu jadi tawarnya door to door, door to door. Door to door. Direct selling. Seriously? Iya, seriously Kak. Oh, gimana? Jadi ngetok pintu gitu terus Iya, nawarin. iya. Jadi kadang nawarin satu-satu gitu. benar banget. Dulu kan waktu 2010 kan belum ada Android yang seperti saat ini kan. Mungkin waktu masih zaman BBM ya mungkin ya. Iya. Jadi kita juga nggak tahu mau promoinnya di mana gitu. Akhirnya udah pakai cara menjemput bola. Direct selling, jadi buy door to door gitu. Orang nggak kamu kenal kadang-kadang? Nggak kenal sama sekali. Justru saya lebih suka untuk menjual ke orang yang nggak saya kenal. Ketimbang saya menjual ke orang yang saya kenal, takutnya nanti diminta diskon. Atau warranty-nya lifetime ya, seumur hidup. Aduh, ya benar juga sih. Gitu, tapi Kak. itu keberanian luar biasa loh. Maksudnya kita juga kadang-kadang kalau zaman sekarang pemirsa, berjualan lebih mudah ya, banyak media sosial, banyak e-commerce dan lain sebagainya. Tapi saat itu harus door to door, kayaknya itu udah benar-benar cara tradisional. Dan nggak semua orang saat ini bisa lakukan. Tapi masih efektif kok Kak cara itu, sangat efektif. Justru kita bisa tahu kebutuhan konsumennya itu langsung ketika kita bertatap mata gitu. Kayak semacam riset juga sekaligus ya. Benar-benar. Benar-benar nanti belanja bulan berikutnya apa ya, benar-benar yang dibutuhkan ya jadinya. Jadi karena sering seperti itu, kadang-kadang juga sering diusir customer, gitu. Ditolak. Kadang-kadang saya baru mau masuk lewat pagarnya itu pintunya udah dibanting duluan gitu. Jadi aduh, banyak deh. Kalau kita baper mas stres. Tapi kamu masih terus. Saat itu ketika sudah tidak ada motor, kamu berjalan kaki. Iya, jalan kaki, naik angkutan umum lah. Gitu. Naik angkutan umum ke lokasi, terus mulai istilahnya mungkin pitching ya, kita promoin dari satu ke satu gitu. Wow. Keren banget loh, Bang Andi. Aku senang banget bisa dapat sesuatu yang sangat menginspirasi hari ini. Karena kita juga kadang-kadang bukannya malu mau jualan sih, tapi lebih kepada takut untuk ditolak. Nah, ini perasaan takut untuk ditolak. Gimana nih Kang Irfan? Makanya saya pernah mendengar sebuah kalimat bahwa orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang bermuka tebal, bermental baja, dan nggak baperan. Ya, karena ya itu berbagai penolakan, diusir bahkan ya tadi bilang jangankan masuk ke rumah, baru kelihatan datang aja udah langsung banting pintu. Wah, mukanya yang udah mau masuk nawarin nih, banting pintu. Gitu. Bahkan pernah disiram loh Kak. Iya serius, pernah disiram gitu lah.
ketuk nih pintu karena mungkin waktu itu juga siang ya, waktu orang tidur, terus saya datang terus gangguin gitu kan. Berisik Mana kali ya? suaranya, ya pasti berisik lah suaranya, halo selamat siang gitu. Nah karena mungkin suara volume saya terlalu besar, akhirnya mengganggu sama orang-orang sana gitu kan. Ya udah langsung diambil air terus disiram dah. Gitu kan? Ibu tuh ya biasanya. Itu waktu itu sih bapak-bapak, malahan justru bapak-bapak. Habis disiram balik nggak? Enggak lah. Ya Allah. Kayak aduh ya Allah sabar. Saat itu Sabar, langsung gitu. pulang dong ya, karena basah. Enggak, tetap lanjut jualan, cuma keringin dulu bajunya gitu. Soalnya kan nanggung banget, sudah pergi jauh-jauh terus pulang nggak bawa hasil kan nggak enak banget sih. Oke. Iya. Nanti kamu bisa bikin profil sendiri ya, karena orang harusnya sangat terinspirasi nih. Banyak orang yang belum apa-apa udah langsung Nyerah pulang duluan. lagi. Wah, itu sih bukan banyak lagi. Kayaknya juga tingkat pengangguran zaman sekarang semakin meninggi juga sebabnya Iya. itu ya, Kang Edvan. Ya, kalau saya melihat tingkat pengangguran ini semakin tinggi bukan hanya karena berkurangnya tingkat lapangan pekerjaan, tapi juga berkurangnya motivasi orang-orang untuk berpikir dan berinovasi lebih, karena zaman sekarang udah makin maju. Di era revolusi industri 4.0 ini pemirsa, segala hal udah semakin mudah. Betul. Tapi ada tapinya nih, Yes. mudah tapi hanya bagi yang mau belajar. Mudah tapi hanya yang mau mengupgrade dirinya. Karena teknologi ini beda dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun baru ada sesuatu penemuan baru. Nah sekarang setiap jam itu ada penemuan baru, ada aplikasi baru, ada sesuatu yang baru di dunia internet dan lain-lain. Nah kalau orang merasa menyerah duluan, nggak mau belajar, dan kemudian menganggap, ya gue nggak punya kerjaan, saya nganggur, dan ya udahlah kita tinggal nunggu lamar sana, lamar sini tanpa berjuang yang lain, maka ya udah tergerus oleh perputaran roda ekonomi Betul dan banget. zaman Itu yang sekarang. dikatakan kalau yang kaya makin kaya, yang kesulitan akan semakin merasakan kesulitan ya. Karena sebenarnya kita sendiri yang tidak mau meningkatkan kualitas diri. Kalau kita mau meningkatkan kualitas diri, insya Allah kesuksesan juga akan segera kita gapai ya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bagaimana cerita ini tentunya akan sangat-sangat membuat pengalaman baru untuk kita semua. Ini cerita baru. Saya sengaja untuk bertanya tentang bagaimana cara kamu berjualan, karena orang-orang di sini pasti akan kebanyakan begitu ya mendengarkan cerita orang sukses. Udahlah, kebanyakan yang dilihat saat suksesnya saja. Mereka tidak melihat bahwa di balik kesuksesan akan selalu ada perjuangan yang diikuti. Kalau kita malu gitu kadang-kadang, dia sukses tapi kayaknya nggak jualannya nggak kayak gue deh, sampai benar-benar minta, benar-benar minta waktu orang untuk dengerin kita ngerangin produk. Itu kan nggak banyak diceritakan. Ya, nah, makanya banyak orang yang melihat dirinya ketika dia memulai sesuatu dengan orang yang levelnya udah 100. Dia baru mulai di level 1 nih, tapi dia langsung melihat orang di level 100. Dia kemudian di level 1 itu berpikir, tapi dia kantornya keren, komputernya juga bagus, wajar ya. Dia lupa kalau ketika dia di level 1 belum tentu dia punya komputer, belum tentu dia punya motor, belum tentu dia punya mobil. Nah, kadang kita selalu mensejajarkan diri kita yang baru mulai ini di level 1 dengan orang-orang yang sudah sukses di level 100 misalnya. Nah, padahal mereka pun bahkan bisa jadi lebih parah dibandingkan kita modal awalnya. Betul. Kalau kita tidak punya komputer, mungkin orang yang saat itu masih belum punya kantor, pemirsa ya. Jadinya sebenarnya perjuangan mereka yang harus dicontoh gitu ya, Kang Edvan ya. Kang Edvan juga ini salah satu contoh yang salah satu orang juga menjadi motivasi hidup saya, bahwa hidup bisa berubah dan bisa lebih baik. Dan bahkan yang lebih sulitnya lagi, pemirsa, mempertahankan sesuatu yang baik itu gitu ya. Atau istiqomah. Istiqomah ya, benar sekali. Itu sangat sulit sekali pemirsa, karena memang kalau kita berjuang, kita tahu apa yang ingin kita gapai. Tapi kalau sudah berada pada titik yang nyaman, kerap kali banyaknya itu adalah godaan gitu ya, Kang Edvan ya. Nah, Bang Andi, bisa diteruskan lagi. Akhirnya saat ini aktivitas yang kau pilih itu apa? Menjadi owner dari sebuah bisnis apa? Jadi sekarang ini berangkat dari yang tadinya punya pengalaman menjual sendiri, direct selling, akhirnya saya menyadari bahwa saya nggak mungkin selamanya bisa berjualan sendiri. Saya punya keterbatasan tenaga, usia, stamina, dan akhirnya terpikir oleh saya, gimana kalau tadinya saya menjalin kerjasama dengan orang lain gitu. Bangunlah tim. Akhirnya bangun tim, mulai rekrut 1 orang, 2 orang, sampai akhirnya banyak orang bergabung dalam perusahaan kita ini. Ya, mereka kita sediakan barang, kita sediakan barang, mereka tidak perlu harus bayar di muka, semua modalnya dari perusahaan kami. Jadi mereka tinggal jual, kalau sudah laku baru nanti kita tinggal profit sharing. Dan alhamdulillah sekarang untuk
Perusahaannya ada di NTT, tepatnya di Kota Kupang, namanya Mustika Perdana Group ya. Biasa saya singkatnya MPG sih, MPG. Ya. Jadi ini perusahaan juga udah beberapa cabang di NTT, udah hampir ada sekitar 5-6 kabupaten. Teman-teman sudah di sana dan kami sudah ada sekitar 150 mitra kerja yang tersebar di wilayah NTT sampai ke Sulawesi Tenggara. Wow, luar biasa sekali. Produknya apa aja? Produknya kita sekarang lagi fokus di 3 kategori. Yang pertama alat olahraga kayak treadmill kayak gitu kan, kayak sepeda statis juga. Terus juga kami juga fokus sama alat terapi seperti kayak kursi pijit, terus juga alat pijit macam-macam soalnya. Yang pijit-pijit lah ya. Iya, terus kita juga ada kayak alat catok, alat crane wheel, alat penyedot komedo. Jadi pokoknya kok macam-macam sih? Langsung semangat gitu ada ya? Langsung gini, ada penyabut komedo gitu. Produknya banyak banget, bahkan racun tikus pun juga kita ada. Oke, nanti dilanjutkan lagi ya jualan produknya apa saja. Barangkali di sini mau langsung ada yang order, bisa pemirsa langsung aja DM saya. Bisa juga online ya? Online bisa kan? Nanti aja Kang Edvan, ya, karena saya juga nanti kayaknya mau belanja juga, nanyain alamat online-nya. Tapi kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah di Inspirasi Sukses. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller